بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرج ويا أهل الباطن ويا أهل النبوة ويا أهل النور أما بعد. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, mengumpulkan, mentakdir kita semua untuk kembali hadir di majelis dan tempat yang mulia ini untuk sama-sama mentadabburi isi Al-Qur'an, menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana bersama baginda Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberi panjang umur, sehat wal afiat, terkabul segala hajat, setelah itu semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ulguru, ingatlah kalian ni'mati kepada ni'matku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan, anugerahkan, alaikum, atas kalian. Wa aufu, dan penuhilah kalian bi ahdi, dengan janjiku. Ufi, maka aku akan memenuhi bi ahdikum, dengan janji kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku. Farhabu, maka takutlah kalian ni kepadaku. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menerangkan bagaimana Nabi Adam dan keturunannya, yakni manusia, akan menjadi khalifah pengelola di muka bumi ini, dan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah, di antara keturunan Nabi Adam ini nanti ada yang taat dan ada yang maksiat, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sampel, contoh di antara keturunan Nabi Adam, ada yang disebut Bani Israel, suku Bani Israel. Kenapa mereka yang dibuat contoh oleh Allah? Karena mereka adalah sekelompok manusia, mudahnya suku, yang di dalamnya terdapat paling banyak nabi, dan mereka paling banyak diturunkan kitab suci. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendurhakai semua nikmat-nikmat Allah, banyak yang mereka durhakai, banyak yang mereka kufuri. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mencontohkan mereka dan memanggil mereka, ya Bani Israel, wahai turunan Israel.
Israil ini adalah nama dari Nabi Yakub dalam bahasa Ibrani. Bahasanya kan banyak, ada bahasa Ibroniyah, ada bahasa Suryaniyah, ada bahasa Arabiyah, ada bahasa yang lain. Dalam bahasa Ibrani, Israil itu maknanya hamba yang dipilih oleh Allah, hamba pilihannya Allah, itu Israil. Yang mana Israil ini yang tak lain adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub ini bin atau putra Nabi Ishak. Nabi Ishak bin atau putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam ini atau dijuluki, dipanggil Israil, ini adalah hamba pilihan Allah. Jelas karena beliau Nabi, beliau Rasul. Cuman yang dipilih oleh Allah itu adalah Nabi Yakub dan sebagian keturunannya, bukan semua keturunannya. Nabi Yakub ini punya keturunan banyak, sampai jadi suku, sampai disebut Bani Israil. Bani itu keturunan, Israil Nabi Israil yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Bani Israil ini dipanggil oleh Allah, ya Bani Israil, wahai keturunan Israil, wahai keturunan Yakub. Dipanggil oleh Allah agar mereka itu sadar, malu, dan berhenti dari kemaksiatan dan kekufuran mereka. Karena mereka itu Bani Israil ini terkenal kaum, suku yang paling durhaka, suku yang paling banyak maksiatnya. Dipanggil oleh Allah, ya Bani Israil, wahai keturunan Israil, wahai keturunan Nabi Yakub. Dipanggil dengan nama harum kakek moyangnya. Tujuannya apa? Ben sadar. Kalau ada orang turunan orang soleh dipanggil dengan nama dari orang soleh tersebut, nama kakeknya dipakai. Kalau bahasa sekarang anak kiai disebut Gus. Gus itu Gus itu maksudnya biar inget dia sama ayahnya atau sama kakeknya yang kiai yang soleh itu. Dipanggil Gus supaya apa? Dia kelakuannya mirip-mirip ayahnya, biar niru ayahnya. Bukan untuk kebanggaan, tapi biar sadar kamu ini anaknya kiai, kamu ini anaknya orang soleh, harus lebih baik daripada orang yang biasa, turunan biasa. Itu tujuannya. Di samping masyarakat itu menghormati anaknya para ulama, para kiai disebut Gus, tapi si anak dari kiai atau ulama tersebut harus tahu diri, disebut Gus itu biar kamu ingat ayahmu, kamu ingat ibadah kakekmu, biar niru mereka. Sama para sayyid, para syarif, para habib disebut habib, itu biar mereka ingat mereka ini keturunannya Rasulullah, biar niru akhlaknya Rasulullah. Jangan hanya berbangga dipanggil habib, berbangga dipanggil dengan gelar Gus dan lain-lain. Itu tujuannya agar mereka ingat kakeknya, ingat ayahnya, biar niru. Tapi kita juga harus sadar, keturunan orang soleh, bahkan keturunan para nabi itu bukan nabi. Kalau ada keturunan Nabi Muhammad, para habib, para syarif, para sayyid, kelakuannya nggak genah, ya memang mereka bukan nabi, manusia biasa, bisa salah. Kalau agak ada Gus, kelakuannya gak genah, anaknya kiai gede kok mabuk misal, anaknya kiai besar kok malah judi, anaknya kiai besar kok malah main perempuan misal, Gus yang nakal. Maka kita harus sadar, keturunan nasab mulia itu tidak pasti akhlaknya mulia, belum tentu. Keturunan orang besar, kalau dia tidak dididik atau keluarganya itu teledor, ya bisa keluar.
keluar jalur, bisa. Maka di situ ada pelajaran yang penting bahwasanya setiap keturunan orang soleh tidak menjamin jadi soleh. Setiap turunan nabi tidak jamin jadi soleh. Tiap turunan kiai tidak menjamin harus jadi kiai, belum tentu. Semuanya itu jaminan pertama dan paling utama adalah dididik dengan pendidikan yang benar, dididik dengan pendidikan agama yang kuat, baru nanti bisa mengikuti jejak leluhurnya, jejak ayah dan kakeknya. Dan di sini juga ada pelajaran, kita orang biasa jangan berputus asa. Anak kita pun bisa jadi ulama, bisa jadi kiai, asal kita masukkan anak kita ke jalurnya para kiai, ke pendidikannya para kiai. Enggak mustahil, bisa nanti jadi ulama-ulama besar. Yang turunan kiai, turunan orang soleh, jangan jumawa, jangan sombong, belum tentu jadi kiai, belum tentu jadi soleh. Yang turunan orang biasa juga jangan putus asa, jangan berkecil hati. Bisa jadi kalau dididik dengan benar akan jadi para ulama dan kiai. Nih Bani Israel, suku Bani Israel, turunan Nabi Yakub, turunan Nabi Israel atau Nabi Yakub tadi itu. Tapi lihat bagaimana Bani Israel ini adalah suku kaum yang paling banyak melanggar, yang paling banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bani Israel ini dipanggil oleh Allah, ya Bani Israel, wahai turunan Nabi Israel atau Nabi Yakub, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Bani Israel dengan uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Allah menyuruh mereka agar mengingat-ingat nikmat yang telah diberikan. Beda dengan kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad SAW itu punya nikmat yang lebih besar, yaitu menjadi umatnya Nabi terbesar, Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah saat mengingatkan kita, tidak menyuruh kita untuk mengingat nikmatnya, tapi menyuruh kita untuk mengingat Allah langsung. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, ingatlah kalian wahai umat Nabi Muhammad ni kepada aku. Kalau Bani Israel, uzkuru nikmati, ingatlah nikmatku. Maka di sini ada perbedaan. Orang-orang Bani Israel itu mereka adalah kaum yang mendewa-dewakan materi atau harta atau kenikmatan. Jadi kalau dapat nikmat dari Allah ya ibadah. Kalau materi kekayaannya berkurang dan lain-lain, mereka kufur sama Allah. Tergantung Allah ngasih materi, Allah ngasih nikmatnya apa enggak. Nek dikasih ya ibadah, nek enggak ya wassalam, tinggal. Itu Bani Israel, bandelnya enggak karuan. Nah, kalau kita umat Nabi Muhammad, kita ini diajarkan oleh Allah agar tidak seperti Bani Israel yang mendewa-dewakan materi atau harta atau uang. Kita diajari oleh Allah untuk benar-benar ibadah sama Allah, bukan karena saya ini ibadah tambah lancar rezekiku, aku tambah ibadahnya. Enggak, bukan karena itu. Kita umat Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah tetap ibadah sama Allah, walaupun Allah kadang-kadang menguji kita tidak punya uang, menguji kita kekurangan, tapi tetap kita berusaha istiqomah beribadah sama Allah. Lah kalau ada umat Nabi
nek ibadah lancar rezekine ibadah, nek ibadah kok enggak lancar-lancar. Saya ini sudah ibadah, saya sudah tobat, saya dulu maksiat sekarang tobat, tapi hidup saya tambah susah, ini gimana ini? Sholatku nek sujud ya ketok tenanan kok, jengking-jengking kok. Katanya kalau orang tobat, orang bertakwa dikasih kelonggaran sama Allah. Ini saya sudah tobat, saya sudah bertakwa, kok hidupku tambah susah. Akhirnya wes gak sudah tobat, wes maksiat lagi. Nah ini berarti tipe-tipe orang yang punya karakter seperti orang-orang Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Ibadahnya krono dibayar. Pokoknya nek aku ibadah istiqomah, lancar uripku, lancar rezekiku, ya aku istiqomah. Tapi nek sampai aku tobat kok enggak lancar-lancar, ya sudah, gak sido, wis batal. Ini orang-orang Bani Israel model-model seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel. Uzkuru ni'mati, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Al-Imam As-Sawi beliau mengatakan bahwasanya Bani Israel ini diberi nikmat oleh Allah banyak. Ada 10 nikmat-nikmat besar, tapi akhirnya mereka melakukan pelanggaran 10 nikmat 10 yang besar, mereka melakukan pelanggaran 10 yang besar. Akhirnya disiksa oleh Allah dengan siksaan 10 yang besar. Jika ini nikmat 10, kufur 10, disiksa 10. Itu Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Di antara nikmat-nikmat yang besar itu Al-Imam Jalalain menyebutkan al-inja min Fir'aun, yaitu kaum Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Fir'aun wong sing ngaku Tuhan pertama kali, rekor ya, ngaku Tuhan pertama kali di muka bumi, Fir'aun. Ini Bani Israel dicengkram oleh Fir'aun, ditindas oleh Fir'aun. Singkat cerita mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu. Bayi-bayi Bani Israel lahir, kalau laki-laki dibunuh, kalau perempuan dibiarkan hidup, nanti dibuat mainan, dilecehkan. Mereka dalam tekanan jajahan yang luar biasa, cengkraman Fir'aun yang luar biasa menderita. Bani Israel itu di bawah tekanan yang luar biasa. Akhirnya selamat dari cengkraman Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ayat lain Allah juga memerintahkan Nabi Musa untuk selalu mengingatkan akan nikmat besar ini. Wadzakirhum bi ayyamillah, inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wahai Musa, ingatkan umat Bani Israel itu, ingatkan mereka bi ayyamillah, terhadap hari-hari di mana Allah memberikan nikmat-nikmat yang besar. Di antaranya selamat dari Fir'aun itu Nabi Musa disuruh mengingatkan kaum Bani Israel. Nikmat besar, mereka terlepas dari jajahan dan cengkraman Fir'aun. Kata ulama, kalau nikmat bebas dari Fir'aun aja Allah menyuruh Nabi Musa untuk selalu mengingatkan Bani Israel, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang berhasil keluar dari cengkraman jahiliyah. Jahiliyah saat itu luar biasa, bayi perempuan lahir dikubur hidup-hidup, bahkan ada anak yang menggauli ibunya
Anake dhewe iso syahwat karo ibuke, itu zaman jahiliyah terjadi dan dianggap biasa. Coba bayangkan andaikan zaman jahiliyah niku terus sampai sekarang, wah, wong wedok iso punah niku. Nggih, bisa jadi nggak ditemukan lagi perempuan-perempuan itu. Akhirnya nek wis ngono bahaya, nggih. Laki seneng laki-laki, ini namanya jeruk makan jeruk, nggih. Pedang ketemu pedang itu namanya, repot. Kalau Nabi Musa disuruh mengingatkan nikmat besar Bani Israel terbebas dari Fir'aun, maka kita lebih harus mengingat dan bersyukur kepada Allah nikmat dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, karena sebab dari lahirnya Nabi Muhammad akhirnya beliau mengentaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang dengan akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Karena itu para ulama ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya boleh merayakan hari lahirnya Nabi, maulidnya Nabi. Karena ini aja nikmat dibebaskannya Bani Israel dari Fir'aun itu aja dibuat pesta oleh mereka, dibuat syukuran oleh mereka, bahkan diingatkan oleh Nabi Musa. Apalagi bebasnya kita dari zaman jahiliyah dengan terlahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu ahlu sunnah wal jamaah di seluruh dunia, walaupun kita sudah berada di penghujung bulan maulid, mereka semua merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah nikmat teragung bagi kita umat akhir zaman. Karena dari lahirnya Nabi kita terbebas dari cengkraman hawa nafsu, cengkraman jahiliyah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Setelah Allah mengingatkan Bani Israel agar selalu mensyukuri, mengingat, memperingati semua nikmat yang diberikan oleh Allah, yang paling besar mereka selamat dari Fir'aun, maka Allah juga memerintahkan mereka wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, tunaikanlah, penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janji kalian. Allah janji akan memasukkan surga, tapi penuhi dulu janji kalian kepada aku, yaitu apa? Taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati semua perintah yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka kaum Bani Israel. Kalau sudah begitu, maka Allah akan memenuhi janjinya, akan memasukkan mereka ke dalam surga. Begitu juga kita semua, kalau kita memenuhi janji kepada Allah, kita taat kepada ajaran Rasulullah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan memasukkan surga mereka-mereka yang melaksanakan janji setianya kepada ajaran baginda Nabi SAW. Menurut para ulama, di antara janji yang diberikan oleh Allah, janji yang wajib dilaksanakan oleh Bani Israel adalah mereka harus patuh dan taat jika berumur panjang sampai ketemu Nabi Muhammad. Maka harus taat sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dikenal di zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa. Bahkan kemarin ada riwayat sudah pernah kita sampaikan, Nabi Adam kenal Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah itu makhluk yang diciptakan pertama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur Nabi Muhammad SAW banyak hadis-hadisnya, diantaranya di Musnaf Abdul Razak. Di situ juga sama, di antara janji yang harus dilaksanakan oleh Bani Israel adalah
tatkala Nabi Muhammad datang dan mereka diberi umur panjang atau keturunannya menangi ketemu Nabi Muhammad, wajib taat sama Nabi Muhammad SAW. Dan di Taurat itu Pak penuh dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa, yang ilmunya niku sundul langit cara saniki, saking alime. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri Ibnu Abbas ini pemahaman agama dan beri takwil, pemahaman pentafsiran yang luas terhadap Al-Quran. Subhanallah, jadi orang alim besar. Kata ulama, kalau kita pengen anak kita cerdas, sering-sering didoakan dengan doa ini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini sering kita panjatkan, kita niatkan untuk anak-anak kita biar cerdas seperti cerdasnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan, dulu ada seorang dari Bani Israel, seorang Yahudi, dia membaca kitab Taurat, maka ditemukan nama Nabi Muhammad di kitab Taurat tersebut di 4 tempat. Pas buka Taurat baca ada nama Nabi Muhammad, disebutkan sifatnya di 4 tempat. Akhirnya tidak terima ini, oh di Taurat kok ada nama Muhammad, hapus. Dihapus sama dia, dihilangkan dari kitab itu. Di hari kedua dia baca lagi, wiridan nih rupane, kalau jenengan kalah nih, dia tiap hari baca Taurat, tadarus. Nah kalau jenengan tiap hari baca Quran apa mboten? Ini orang Yahudi cinta sama kitabnya. Dibuka di hari kedua ketemu 8 nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Hari pertama ketemu 4, hari kedua ketemu 8. Oh dihapus nih, gak terima deh. Ini Muhammad lagi, dihapus. Kemudian di hari yang ketiga, biasa wiridan baca Taurat, ketemu nama Nabi Muhammad di 12 tempat. Akhirnya kok ketemu Muhammad lagi, banyak lagi. Akhirnya penasaran nih, dia dengar di Madinah sana ada orang yang nama Muhammad yang sifatnya kayak Taurat, sifatnya seperti yang dia baca dalam Taurat. Akhirnya dari Syam, orang ini orang Syam, daerah Palestina atau daerah sekitaran Suriah itu, maka dia pun berjalan ke Madinah. Akhirnya sampai di Madinah, ternyata baginda Rasulullah SAW telah wafat. Nabi Muhammad baru saja wafat. Akhirnya orang ini ketemu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dia meminta kepada Sayyidina Ali, arini thawba Muhammad. Wahai Sayyidina Ali, tolong berikan kepadaku baju peninggalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikasih sama Sayyidina Ali, dicium baju itu. Maka si Yahudi ini dia mencium harum bau tersebut persis seperti bau harum yang disifatkan dalam Taurat. Bau harumnya Rasulullah itu seperti misik, bahkan lebih wangi dari misik. Sifat itu dia hafal dan dia hayati. Pas nyium baju itu dia merasakan inilah sifat yang disebutkan, baunya Nabi akhir zaman, harumnya seperti yang telah disifatkan di kitab Taurat yang telah aku baca. Akhirnya orang ini, wahai Sayyidina Ali, tolong tunjukkan kepadaku mana kuburan beliau. Maka akhirnya orang tersebut bersimpuh di kuburan Rasulullah SAW. Zaman dulu belum dibangun, belum ada kubbatul khudra, kubah hijau belum ada, masih kuburan biasa. Dia mendekat, kemudian berdoa, Allahumma in kunta qabilta islami faqbid ruhi syari'a. Ya Allah, kalau engkau menerima Islamku. Orang tersebut sebelumnya syahadat, kemudian ziarah ke Rasulullah, belum sempat ibadah, belum apa ini, saking rindunya pengen ketemu Nabi, ternyata Nabi sudah wafat. Akhirnya setelah mencium bau harum pakaian tadi dan berziarah ke makam Rasulullah, dia berdoa di depan makam Nabi, ya Allah, jika engkau menerima Islamku,
maka cabut nyawaku sekarang ya Allah, cepat ya Allah, karena aku sudah rindu ingin bertemu dengan yang punya kuburan ini, baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya subhanallah dikabulkan sama Allah. Orang tersebut langsung wafat seketika dan langsung ruhnya dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, bersama pemimpin orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini janji Allah kepada kaum Bani Israel dan keturunannya, kalau ketemu Nabi Muhammad wajib untuk mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya farhabun, dan hanya kepadaku takutlah kalian wahai kaum Bani Israel, dan juga kita semua. Hanya kepada Allah kita diperintah untuk takut, untuk bertakwa, agar kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Terakhir kesimpulan pertama, anak orang soleh, keturunan Nabi apalagi, maka dia harus membawa nama harum dari kakek-kakeknya. Jangan cuma bangga, tapi harus meniti jalan leluhurnya agar bisa seperti akhlak dan kealiman para leluhurnya. Begitu juga anak orang biasa, jangan putus asa, bisa jadi orang besar. Kemudian yang kedua, jadilah kita hamba Allah yang benar-benar menghamba kepada Allah, jangan karena materi, nek lancar rezeki, lancar ibadah, enggak, tapi kita tetap jadi hamba Allah dalam keadaan apapun. Jangan niru seperti Bani Israel yang hamba-hamba materi. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur sama Allah, kita jadikan umatnya Nabi Muhammad, yang mana iman sama Nabi Muhammad adalah termasuk janji yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu agar mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kaum Bani Israel. Maka sungguh kemuliaan yang luar biasa, kita tanpa meminta dijadikan umat dari Nabi yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta, Nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum-kaum sebelumnya, dan kita tanpa menunggu kita pun dijadikan umatnya Rasulullah SAW. Maka ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar. Kita berusaha jadi orang-orang yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.